Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan hadis yang pertama tadi, hadis ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus sholihah. Nikah merupakan hadisnya Abdullah bin Amr ibn al-As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya komentar sebagian ulama terkait hadis nikah, idza wuffiqal insanu li imra'atin sholihah fi diniha wa aqliha fahada khairu mata'id dunya. Ketika seorang manusia diberi taufik oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan seorang perempuan yang sholihah, baik sholihah dalam urusan agama ataupun sholihah dalam urusan akal. Akal bagus, sempurna, agama lagi bagus, maka fahada khairu mata'id dunya. Semua bantuan Allah searupah ring bini sesoleha nikah, termasuk segus-bagus perhiasan dunia. Kenapa? Li'annaha tahfaduhu fi sirrihi wa malihi wa waladihi. Karena perempuan yang solehah itu akan menjaga nama baik suaminya atau nama baik anaknya atau nama baik daripada kedua orang tuanya fi sirrihi, ketika mereka semua tidak ada bersama dengan wanita itu, wa malihi, dan jika nisbat kepada seorang suami, maka istri yang solihah itu nanti akan menjaga betul terhadap harta yang dimiliki oleh suami, wa waladihi, dan anak daripada suami itu. Dadi menreng bini solihah nikah sedaja napa bisaos se epotoro nikah pasti jaga ugu dan pasti dipelihara betul. Artinya tidak menyalahgunakan apa yang sudah diamanahkan kepadanya. Wa idza kanat sholihatan fil aqli, ketika perempuan itu termasuk perempuan yang sholihah dalam akalnya, artinya memiliki akal yang sehat, fa innaha turabbi, fa innaha tudabbiru lahu at-tadbirul hasanah fi baitihi, maka perempuan yang solihah itu akan mengatur sedemikian aturan yang indah, baik dalam urusan rumahnya, wa fi tarbiyati auladiha, dan dalam mendidik pendidikan anak-anaknya, itu semuanya akan tertata dengan baik. Ini kemen solihah karena aja kecompo nikah dalam pengaturannya menggunakan pengaturan terbaik.
Jika urusan kelaban sang anak, maka anak itu akan dididik dengan pendidikan yang terbaik pula. Maka reng sepo nikah, seeko cak reng sepo sebagus baik bapak atau ibu mengutamakan pendidikan sang anak dibandingkan selainnya. Karena kadang ibadah orang sepo nikah ngutamaake kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan masa depan anaknya. Nikah ibadah artinya apa? Ketika mengeluarkan harta biaya untuk keperluan sendiri maka tidak pernah eman, sementara untuk mengeluarkan biaya pendidikan anak demi masa depan anak, di situ perhitungan. Itu ada juga orang tua yang modelnya demikian. Tapi kanggo ibu sesoleha itu tidak akan demikian. Ibu yang soleha itu ketika diberi amanah berupa anak, maka anak itu yang jadi prioritas nantinya. Berapapun biaya sang anak, sebesar apapun, jika itu demi kebaikan masa depannya, maka akan diperjuangkan betul. Walaupun dirinya itu tidak mendapat keuntungan secara pribadi, tak kuat meleh skincare, tak kuat meleh pelembab, tak kuat untuk perawatan, sepenting anak di situ sukses, itu orang tua yang hebat. Tapi sebaliknya, ketika orang tua lebih mementingkan penampilan dirinya, dan itu pun ditasarufkan terhadap bukan tempatnya, mempercantik diri agar dilihat oleh orang lain, bukan suaminya, agar dipandang baik dan indah elok dipandang oleh orang lain, kemudian pendidikan sang anak terlantar, maka sangat jauh dari istilah zaujatan solihatan. Nikah in nadhara ilaiha sarrathu wa in ghaba anha hafidhathu wa in wakkala ilaiha amrahu lam tahunhu fahadhil mar'atu hiya khairu mata'id dunya. Ini diulang-ulang. Reng bini ketika pandeng sareng selake maka membuat sang suami itu bahagia, dan ketika jauh sang suami maka akan menjaga harga dirinya, dan ketika nanti suami memasrahkan suatu persoalan kepadanya maka dia tidak pernah berkhianat, artinya ajaga amanat ongku, tidak pernah berbohong kepada suaminya. Maka perempuan yang semacam ini termasuk khairu mata'id dunya, sebaik-baik perhiasan dunia. Bangga nafanten sampeyan umpama masuk ke dahun Gusti Nabi, fa inna napa gele wa khairu mata'id dunya al mar'atus sholihah man hiya ana. Bengal sampeyan, siapakah perempuan yang solehah? Dialah saya. Berani bengal ngakuh tapi tak bengal bukteen. Wan krogen ngakuh ya, mulut lidah bisa berbohong, ngocak ke calon tunangannya, Mas, saya akan menerima kamu apa adanya. Saya akan selalu ada jikalau kamu membutuhkan sesuatu, dan kamu tidak akan pernah merasa kesepian selama masih ada aku. Pret, itu colok kan ya, itu colok. Artinya colok ya nyaman colok. Lesan itu bisa menggapai sesuatu yang tak bisa digapai oleh amal, oleh praktek. Nunggu aja nyaman lesan. Engkau cok sangking sangking jelas bahaya. Cok sangking bodoh kapal lebat, etang yadon, etak kena bentang tandang langsung. Cok sangking bodoh pesawat ngeber, era aku bentang tandang hanya demi membahagiakan hatimu. Misalkan
Itu hanya lesan, wis tak usah pertajih terhadap lesan sampean. Kadang anak dengan lemahnya terpikat oleh rayuan busuk. Masya Allah, ini kelesan kan. Reng bini sesoleha itu bukan hanya sekedar mengakui dirinya itu sebagai perempuan yang terbaik, tapi seberapa mampu dia itu membuktikan bahwa keberadaan saya betul-betul layak sebagai perempuan yang solihah. Itu ki. Oleh karena itu karena jan gelek ring bini sesoleha, jika nisbat kepada istri maka menjadi istri yang memprioritaskan anaknya dan juga agamanya. Maka Gusti Nabi ada dalam hadis, dan ini masyhur sekali, tungkahul mar'atu li arba'in, reng bini nikah kabin karena 4 hal. Karena 4 ini kriteria ini harus ada. Sepertama lima liha, karena hartanya soki pele. Senomor 2 wahasabiha, biografi hidupnya, riwayat hidupnya. Ada sebagian redaksi wanasabiha, nasabnya, keturunannya, wajamaliha, dan keeloannya, kecantikannya, wadiniha, dan yang terakhir agamanya. Hadis itu tidak sampai di sana saja. Ada lanjutannya, fazfar bidatiddin taribat yadak. Maka pilihlah perempuan yang memiliki agama yang baik, berpegang teguh pada agamanya, maka insya Allah hubunganmu pasti akan barokah. Taribat yadak itu maknanya ail barokah, kasurat barokatuha. Barokah ring bini ini sangat besar. Yakni alaika biha fa inna khairu man yatazawwajuhul insan. Maksudnya bagaimana? Kamu hendaklah memilih perempuan yang berpegang teguh terhadap agamanya. Kenapa? Karena ring bini seneku ongku ke agamanya, dialah khairu man, segus bagus ring bini yatazawwajuhul insan, yang akan dinikahi oleh seorang manusia. Reng bini terbaik untuk kemudian menjadi opsi dalam sebuah pernikahan itu perempuan yang paling kuat dalam memegang agamanya. Fadatuddin wa ingkanat ghairu jamilatis surah. Orang yang berpegang teguh pada agama walaupun secara fisiknya tidak cantik. Ini kedua ulama lagi. Walaupun secara fisiknya di situ tidak cantik, lakin yujammiluha khuluquha wa dinuha. Akan tetapi kecantikan dia itu akan dihadirkan oleh budi pekertinya, akhlaknya, dan kekuatan agamanya. Dan kering bini sepancen neku ke agama pakun ratin sampai akhir hayatnya. Bukan hanya mengandalkan kecantikan fisiknya saja, tapi rosak dalam hal agama. Kalau dibalik ini bahaya sebetulnya. Mafhum mukhalafahnya bagaimana? Ketika ada seseorang yang hanya cantik dalam hal rupa, tapi coba dalam hal moral, agama dan akhlaknya, maka tentu kecantikannya itu sangat terbatas dan akan menjadi pelampiasan orang-orang yang buruk pada akhirnya. Betapa banyak kasus-kasus orang bini seratin kebayin mainan sarang reng laki tak bener. Pacaran, mulai di sekolahan di situ pamer. Siapa cowok saya itu ada 50 orang, pamer bangga dirinya 50 orang. Itu tanda kamu itu murahan. Man bedereng bini sampai cowoknya di situ 50 orang. Itu bukan karena kehebatan, tapi karena kekurangan itu. Reng bini santri khususnya dan siswa yang memiliki kelebihan unggul itu, saya tidak punya pacar sama sekali. Bagus itu. Jomblo.
tapi masih ihtimal itu. Apakah tak punya pacar karena kuat agamanya atau pencinta baju? Atau memang dah laku? Ada ihtimal, tapi ada positifnya tetap. Pakun dia itu punya kualitas yang tinggi. Dia tinjan gila menreng bini sekrokun tebes radina, kemudian moral agama itu bobrok, artinya sangat tidak kuat, maka kecantikan itu yang menjadi afat malapetaka dalam hidupnya akan menjadi pelampiasan daripada orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk. Dia pacaran, malah kecil puas pacarnya, di situ putus pindah ke pacaran orang lain, perak aben kok baju menolong kok, tanpa disadari harga dirinya sudah habis, dan secara otomatis dirinya itu sangat murah. Makanya ekocak ring bini murahan, gampang nerima orang, santri cek sampai harus sok jual mahal senajan fisik pas-pasan. Senajan fisik pas-pasan ya sok jual mahal. Encan se genteng, bedereng laki genteng, ngocak ke sampai. Cih, kalau kun buat coba ngaji siapa sanda. Rakira kaki mon matabarkan kok gelem tak? Tak kira gelem makin kau buat coba. Tak gelem dari kaki. Harus mahal sampean. Makilah aten ngocak. Manasil kok ya terus manasil dah. Ya harus sok jual mahal. Itu harga diri. Harga diri itu kan. Wah, ini saya lanjut. Terus di antara sifat-sifat istri yang soleha, ini kok bahas istri ya, pancen adabul mar'ah. Sampean jangan apa nyaman, jangan komplain santri bini anda kan. Wa min sifati hadhihi zaujati solihah, di antara sifat ring bini atau istri yang solihah, innaha zatu dinin wa khuluqin taqumu bima aujaballahu 'alaiha min ibadatih. Sepertama orang bini nikah ekocak ring bini sesoleha neku ongku ka agama Gusti Allah, ka atur na Gusti Allah. Senomor dua wa khuluqin, endi akhlak sesae, akhlak sebagus, secara moral di situ sangat berkualitas, dan perempuan ini sanggup untuk menjalani apapun yang telah Allah wajibkan kepada dirinya berupa ibadah-ibadah yang wajib. Man bedereng bini sanggup ngelakonin kewajiban nikah salah sitong tanda reng bini sesoleha. Bawa tak usah kewajiban pak dan binian, kesunahan lah kulah ngelampain, kulah ngelakonin bagus, soleha plus dunia mana. Sekecil aki pada pasal sunnah, sampean misalkan bas apa sunnah misalkan, ya itu bagus, kewajiban dilakukan, kesunahan juga dilakukan, diketandan negara. Fatam tasilu amrohu wa tajtanibu nahyah wa taqifu inda hududi. Perempuan yang solehah itu nanti akan menjalani setuju perintah Allah, ajauin setuju larangna Allah, dan akan berdiri tegak di atas aturan Gusti Allah. Wa taqumu aidan bima aujaballahu 'alaiha min huquqin li zawjiha. Dan perempuan yang solehah itu nanti akan melakukan apapun yang menjadi hak-hak suaminya. Apa salah sitong hak suami sewajib elakonin sarang istri, kita terhadap perintah selaki selama itu tidak dilarang oleh syariat. Ya gelak ni pun aja hartanya, kehormatan selaki, kemudian masalah biologis, napanya mana, ia cek jima, ia cek sampai nolak, ya selaki ya kudu ngerti dia, karena sebini itu bukan budak, sebini itu adalah teman yang membantu kamu untuk kemudian masuk ke surga Gusti Allah. Artinya
lihat situasi dan kondisi ketika muasyarah. Jangan sampai tepan payah di situ paksa sebarang lah di situ terekah kengain terekana reng bini gereng laki nikah tak murni karena cubaan reng bini melulu kana. Ada kemungkinan durhakanya istri terhadap suami itu ditimbulkan dari keteledoran dan kesembronoan seorang suami kepada istri. Dalam segala apapun itu kita harus memandang dua sisi kan. Dan kula siapa negasa menbedesek kuring tak nyaman egakan orang itu ada dua kemungkinan. Mentak pelapan sek kuring ese pancen korang atau bekelero atau besengakan tepan sakit. Men sek kuring ni kayot tiban reng lainnya mon selain mucak nyaman kapi kerokun orang je mucak tak nyaman berarti pai eber berarti. Mesti masalah orang ni kan. Begitu pula ketika dalam hubungan katakan berdereng bini terheka ke selaki ngalaban meloloh, maka mungkin selaki itu semena-mena terhadap istrinya, tidak melihat situasi dan kondisi istrinya. Akhirnya timbul gejolak amarah emosi yang mengakibatkan durhaka kepada sang suami. Itu harus fair, tetap harus fair semua itu, okay? Jangan sampai pokok bila baik ban kok kadung minta kakek pas nolak laknat ban malaikat kakek saya laknat ban malaikat bendi-bendian. Jadi gitu ya. Kemudian watakumu aidan tuti'uhu idza amaraha wa tabirruhu idza aqsama 'alaiha. Reng bini sesolehah itu nanti akan mentaati apapun yang diperintahkan oleh suaminya dan akan tetap berbuat baik ketika dikosem sama suaminya. Kosem ni masuk dalam wilayah poligami. Jadi men berdereng bini endik laki sitong madunya banyak, maka reng bini sesoleh itu tetap senajan dibagi-bagi jatahnya itu ketika ngepasen jatah dirinya maka tetap menggauli suami dengan indah dengan baik. Tangok merongok dah maksudnya. Aduh, mau menenang bini nomor 2 kok si Tia mau rasa nyaman melolo. Itu nyaman kok merongok nyaman dah. Tak saling celingan, tak sakut-takutan. Itu salah. Itu nyaman tak bagus nyaman. Gitu gitu. Wa tahfaduhu fi nafsiha wa turabbi auladahu ala taatillah wa taati rasulih. Salah satu sifat reng bini atau istri yang solehah itu nanti akan mendidik anak-anak suami. Yang kata benih anak-anak istrinya berarti anak ini kan anak selaki karena nasabnya itu nyambung kepada bapaknya. Ya, walaupun secara kenyataannya ya keduain karena kerja bakti itu. Ya. Reng bini sesolehah itu akan mendidik anak-anak dari suami untuk kemudian bisa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan kedua orang tuanya. Nikah tugas ibu aslinya. Derem sekiran di putra putre taat ke pengiran, taat terhadap Rasulullah dan berbakti kepada kedua orang tua. Nikah urusannya panjang sebetulnya, pembahasannya panjang kalau kita ngomong masalah berbakti kepada orang tua. Karena salah satu syarat nanti anak itu bisa berbakti, reng sepo kudu bagus ke anak. Ya pada gila lagi bini karupon. Reng sepo tak oleh ngelakonin perkara-perkara senyebabin anak itu aroma lesoh, kemudian aroma tertindas, kemudian merasa tidak dihargai, merasa selalu disuruh-suruh, itu akan memicu durhakanya anak kepada orang tua. Direng anak reng sepo nikah ya kudu yukrimul aulad, ngormat muljaaki terhadap anak. Wa taqifu ma'ahu fi sarroihi wa dharroihi. Reng bini sesolihah itu tetap akan setia bersama seorang suami
dalam keadaan sulit atau dalam keadaan lapang, dalam keadaan ekonomi hancur atau ekonomi sudah tertata, selaki nikah pun sukses tetap setia menemani seorang suami mulai dari nol sampai kembali ke nol. Apa maksudnya? Mulai dari tandi sekali sampai mateh. Ini kering bini sebagus beni gelem bareng mentepan rezeki lancar. Sayang disayang selaki. Kopi mas, wideng mas, ate mas, masya Allah tang laki cek gentengah. Itu patut dicurigai. Ternyata dompet selaki kontrol bin besar. Coba mata pantan di besi sekali. Tak mandi sekali nggak ada bau jadi sebini. Mangkan mari mandi selaki. Benih keng selaki si bau. Elong si bini semasalah itu. Artinya apa? Leso sampai buru kelong-elong itu nyaman. Pon. Wa tu'inuhu ala nawaibid dahri wa adiyatiz zaman. Kemudian reng bini soleha. Catat kan, bini ada catat ki. Itu akan setia membantu seorang suami ketika mendapatkan ujian dari Allah, musibah dan bala dari Gusti Allah. Odik nikah dalam keluarga tentunya tidak akan pernah terlepas dari ujian dan musibah kan. Reng bini sehebat itu kayak apa? Tidak meninggalkan suami dalam keterpurukan. Ketika reng laki nikah musibah, jangan tinggalkan. Justru keberadaan istri itu menjadi tempat bersandar yang nyaman bagi seorang suami. Ketika itu nikah ngomong masalah ring bini kan temanya kan. Tapi nanti ketika nisbat kepada ring laki harus lebih melengkapi terhadap kekurangan istrinya. Ring bini ini lemah, gampang nangisan. Nikah ring bini gampang ngambulan, gampang belisan, gampang mangluan. Nikah selaki kudu jembur ateh. Karena laki nikah cope ate ditampungi oleh berbagai macam cobaan dari sang istri. Ya wallahu a'lam bishawab karena pada ada pucar kene aing di situ wajah ngeluar. Nanti selaki pancen kudu lebar ben jember ate. Dalam sebagian makalah dikatakan reng laki ni kemen bedah ia dan reng bini maka kun ka ibniha kun ka waladiha, jadilah seperti anaknya perempuan itu. Dari mana kena kini meneneng sarang ibun kena. Nah kena kini meneneng sarang ibun itu kan bener rumah ibun aku tuh neneng deh. Congkot laki dan neneng. Tonton seru toju deh. Reng laki mentero aja ke hubungan sekarang pakun nyaman. Tapi ini kekurupun omong ketika terjadi betul. Allah berat ini karena makanya saya omong tak mampu. Yang kalau omong nyaman Sarah. Cek kerupun omong. Tapi mereka dong ngadepin TV, masya Allah, kiamat seolah-olah sudah berdiri. Gitu gitu. Kemudian annaha tuti'u zawjaha fi ghairi ma'siyatillah. Intinya reng bini sesolihan iki ya kudu betul-betul taat kepada suami selain daripada hal-hal yang dilarang oleh Gusti Allah. Karena sejatinya tidak ada taat kepada makhluk manapun dan siapapun itu ketika mengarah pada maksiatil khaliq, terkah kepengiran. Katakan seorang suami istri dalam masalah ekonomi yang sangat sulit karena poncek melarat secara ekonomi, akhirnya cek judi ben selake. Ayo dek main
judi online bae lah. Jan selake mayu lah mas jan sebini tinggal abid engak sebini ya judi bini keng haram ta mas haram tang tereng mau noreng-oreng suta kepepet gula pimpinan kan kepepet jan selake dah haram mas makin kepepet ngapa segi banyak cara tak kepepet menodin gula ben sampian dia maju lah mensorolak reng laki kudu noro jan selake. Maka apa tindakan sang suami pada saat itu? Menyerah. Bukan menyerah mau akhirnya, tapi di situ cek toroten selake wis langkok menyerah mas artinya engkau tak ala bener tak omong boleh ke engkau tak nora aja nyaman tak beri kondisi tak beri angkat tangan pasrah ke pengiran ya Allah kula pasrah pun kula tak noro reng lake karena men sampean tak beri tidak pasrah tak angkat tangan maka akan terjadi percekcokan akan terjadi permasalahan yang baru nantinya. Ya wes cek toroten yang laki saya ngajak maksiat. Kemudian wes telepon lastari kapi ini kayak apa? Nah ini rahasianya di sini. Ada. Wa bi ta'atiha li zawjiha tastaqimul hayatuz zawjiyah. Kalaben taat dereng bini keselake maka akan berdirilah akan terbangun kehidupan suami istri yang sangat-sangat bahagia. Nikah jika berawal dari seorang istri yang solehah, ben selake juga soleh. Ini syarat lagi. Wa yas'adani fi hayatihima. Keduanya itu akan selalu merasa bahagia di dalam kehidupan rumah tangganya. Loh, mak bisa ya pak, kayak di bodongku pak, reng bini saya ngaji aja lah, mapan ngaji. Cereng bini lakon bukan banyak pak. Kayak di tak pilih sering bini aja dah. Mohon pas esorotoat belum keselaki, cereng. Aduh, tak tahu lah pak, tak tahu sao bunga misalkan. Laku banyak jika biasa tradisi yang ada di masyarakat kita. Lakon deng bini ren apa sih? Apa kewajiban seorang istri? Kalau fil Islam, negara secara hakikat, sesasasani kebenaran bini, senyuci piring bukan perempuan. Kemudian apa boleh? Saya masak, cukan benireng bini. Segarain banyak lakon je, ya sampean TV je lah agak laku TV. Akan tetapi semua itu berdasarkan adab sebagus. Salah sitong adab sebagus esekandi ring bini sesoleha membantu meringankan beban suami. Salah satunya adalah membantu menyelesaikan tugas-tugas sang suami. Apa tugas ring laki? Sasasa, rakora, nyuci piring, rakora aja lah. Terus masak, nyapoin, pokok semua yang berhubungan dengan rumah juga itu kewajibannya ring laki sebetulnya. Tapi karena bagus masyarakat kita, khususnya di Indonesia ini, itu kebanyakan ring laki, ring bini melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami. Tapi ada resiko sebetulnya. Ketika yang melakukan hal tersebut bukan perempuan yang solihah, maka akan mudah terjadi gesekan antara suami dan istri. Karena ring bini aromasa beban paling berat karena dongguan. Mana pikirongku lakon ring bini kan banyakan. Mana pikir, tapi tak usah ngomong payah benten ki. Mana pikir, sasasa, rakora, masak, ngurus anak, sebeda melulu. Apa boleh? Sabuan, nguras jeding, ya, mencandeng bini. Ring laki kan kalau sitong, kalau nyari PC pikir sampai nyaman apa? Lah sehingga nanti akan terjadi gesekan. Ring laki nuntut sebini kudu taat, sementara sebini tepat nikah dalam keadaan payah. Nah merasa paling terbebani.
Akhirnya terjadi sama-sama tidak saling mengerti. Selaki aroma supaya dapat kecompok di situ tidak diterima, disambut dengan sambutan yang indah, yang lembut oleh sang istri. Sebini lesogapi. Akhirnya terjadi gesekan atau tokar. Kalau itu tetap dipertahankan, maka terjadi setiap hari ada acara di rumahnya. Acara apa? Tokaran. Daungguan itu akan terjadi gesekan. Andaikan nanti semua hak-hak yang dimiliki oleh pasangan kita itu dilakukan semestinya, menhan selake kindin selake, sebini kindin sebini, kewajibna selake kindin selake, kewajibna sebini kindin sebini, insyaallah akan terjalin hubungan yang sangat harmonis nantinya. Seperti kesimpulan dalam makalah niki, watakillu al-masyakilu. Artinya kemuskilan, kerumitan, keruwetan dalam keluarga itu akan sedikit dan sangat minim nanti. Mending bini nikah solihah selagi soleh, tapi tetap kembali lagi sangat langka ini semua. Wa tadumul mawaddatu wa tahsulul isyrah, dan rasa cinta akan abadi, tetap tumbuh subur di antara keduanya, dan nanti hubungan antara keduanya itu menjadi hubungan yang indah. Wa ya'muruz zawaju wa yahullut tafahum. Ini kasih terakhir, hubungan suami istri itu akan menjadi hubungan yang makmur, jaya. Kemudian at-tafahum, saling adanya faham antara keduanya, saling memahami, itu akan tumbuh dengan sendirinya. Nikaman sebidi ngerteh, selake ngerteh. Dan ini rahasianya sampai lebih lemah akabina. Cek korokun usaha batin, artinya sambian nikah minta dua ke para cakanca, para keluarga untuk didoakan menjadi hubungan sakinah mawaddah warahmah. Tapi kamu mencari sebab-sebab tumbuhnya cinta dalam keluarga itu apa? Berawal dari diri kita sendiri. Menabak nikah reng laki, jadilah suami yang soleh. Menabak bini, jadilah seorang istri yang solihah. Maka nanti akan terbangun hubungan yang sa'adah, artinya penuh dengan kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.